Nah, oke, sekarang kita masuk ke bab yang baru, yaitu tentang limit fungsi aljabar ya. Tapi sebelumnya kita belajar dulu tentang teorema dasar limit ya. Misalkan di sini ada n merupakan bilangan positif. Kemudian K ini merupakan konstanta dan F dan G ini fungsi-fungsi yang mempunyai limit di A, maka di sini ada 3 sifat ya. Yang pertama itu ada limit X menuju A, kemudian K-nya ini adalah konstanta, berarti menghasilkan konstanta juga. Kalau misalkan limit X menuju A ininya variabel X, berarti X ini kita ganti oleh A ini ya, jadi hasilnya ya A. Jadi ingat-ingat kalau nggak ada variabelnya, hasilnya itu konstanta juga. Kemudian kalau misalkan ada variabelnya, ya udah kita substitusi A-nya gitu. Nah, kemudian sifat yang ketiga ada K dikali Fx. Nah, ini K-nya bisa keluar nih. Jadi kayak koefisien tuh. K dikali limit X menuju A Fx. Oke. Nah, selanjutnya sifat yang keempat itu jika ada limit X menuju A, kemudian Fx ini plus minus atau ditambah atau dikurangi ya oleh Gx. Nah, ini bisa diurai nih. Fx, nah di plus minus oleh limit X menuju A Gx. Jadi kalau misalkan ada kayak gini, ini bisa diurai nih jadi 2. Nah, kalau misalkan perkalian, ya udah tinggal diurai jadi perkalian, limitnya jadi 2. Kalau misalkan pembagian, ya udah limitnya tulis 2 kali terus dibagi. Nah, kemudian misalkan pangkat nih. Nah, ini limit bisa masuk ke dalam nih. Jadinya limit Fx pangkat n. Kemudian kalau limit, nah ini kan akar pangkat n nih. Nah, ini limitnya bisa masuk ke akar. Jadinya akar pangkat n, kemudian dalamnya limit Fx. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke contoh ya. Di sini ada soal, hitunglah masing-masing nilai limit fungsi polinomial. Nah, ini nilai limit nih yang mau dicari. Fungsi polinomial itu fungsi pangkat tinggi ya. Kemudian, jika ada soalnya gini, limit X menuju min 2. Nah, di sini kan min 2 nih. Min 2-nya nanti kita substitusi ke X ya. Tapi ingat dulu, di limit itu kita tidak boleh 0 per 0 ya. Jadi ingat-ingat nggak boleh 0 per 0. Sedangkan di sini fungsinya bukan fungsi rasional atau fungsinya pecahan tuh. Kan ini mah bukan pecahan, berarti tinggal substitusi aja. 3 dikali X-nya ganti, min 2 ditambah 2 sama dengan 3 aja kali min 2, kan min 6 tuh ditambah 2, jadinya kan min 4. Nah, ini hasilnya. Nah, kemudian kalau 0 gimana? Ya udah 0 tambah 2 kan 2 ya. Dikali 0 tambah 1. Ya udah 1. Jadi jawabannya 2. Nah, kalau ini gimana? Satunya tinggal ganti aja ke X. 1 dikurangi 2 kali 1 ya. 2. Oh, sorry. Di sini Bapak ganti 2 kali 1 kan 2 ya. Pangkat 2. Jadi min 1 pangkat 2. Nah, di sini jawabannya 1. Oke. Nah, oke. Sekarang kita ke contoh berikutnya. Jadi, sekarang Bapak mau ngejelasin limit X mendekati 1. Nah, ininya tuh fungsinya fungsi rasional ya. Fungsi rasional, fungsi pecahan gitulah. Nah, jadi kalau bentuknya kayak gini kan kemungkinan pasti bisa 0 per 0 gitu. Nah, hindari 0 per 0 ini. Caranya gimana? Ya udah dicek dulu. Satunya tuh dicek supaya tahu ini 0 per 0 enggak. Ya udah cek aja, dicek dulu, inget ya, dicek dulu. 2 dikali 1 tambah 1 dibagi 1 kurang 2. Nah, 2 kali 1 tambah 1 kan 3 ya. Dibagi min 1 sama dengan kan min 3. Nah, karena jawabannya ini min 3 kan bukan 0 per 0, berarti inilah jawabannya min 3 gitu. Nah, oke. Nah, oke, coba ke contoh selanjutnya ya. Di sini ada limit X menuju 2, X kuadrat dikurang 4 dibagi X min 2. Nah, pertama kan ya biasa dicek dulu ya, dicek dulu. Coba dicek, masukin 2-nya. 2 kuadrat dikurangi 4 dibagi 2 kurang 2.
Nah, berarti kan 2 kuadrat itu kan 4, 4 kurang 4, 0, bawahnya juga 0. Nah, ini kan 0 per 0. Kan tadi hindari 0 per 0, ini nggak boleh gitu ya. Ini nggak boleh nih. Berarti ada beberapa cara nih yang harus kalian ingat. Cara pertama itu pemfaktoran. Nah, kemudian cara yang kedua itu dengan dikalikan sekawan. Gitu. Biasanya ini dikali sekawan itu untuk yang bentuk akar. Kalau yang ketiga ini dalil L-Hospital. Biasanya ini untuk turunan ya biasanya. Nah, jadi kalau misalkan nanti hasilnya 0 per 0, itu kita pakai 3 cara ini. 1 pemfaktoran, 2 dikali sekawan, yang ketiga dalil L-Hospital. Kita pilih salah satu. Oke. Nah, sekarang kita lanjutin soal yang tadi. Nah, tadi kan ini soal ini kan 0 per 0 nih. Dan ada 3 cara buat nyelesainnya. Nah, ini yang kedua, cara yang kedua ini biasanya buat bentuk akar. Nggak bisa nih buat yang soal kayak gini tuh nggak bisa. Buat yang bentuk akar aja. Nah, biasanya kalau soal kayak gini, itu biasanya buat nomor 1 sama 3 nih, cara 1 sama 3. Karena cara ketiga ini belum diajarin juga, yang diferensial ini nggak bisa. Berarti harus pakai pemfaktoran, yang waktu SMP tuh. Limitnya tulis dulu, terus kalau udah, atasnya kita faktorin. Kan waktu SMP udah tuh cara memfaktorkan. Ini kuadrat sempurna, berarti ya udah x min 2, x plus 2 gitu. Nanti tuh bisa dicoret gitu. Nah, kalau udah kan tinggal apa tuh? Oh, tinggal x plus 2. Nah, berarti x-nya kita ganti sama 2. Ya udah berarti 2 tambah 2. Hasilnya 4 gitu ya. Jadi nanti tuh kalau 0 per 0 difaktorin terus nanti ada yang bisa dicoret. Oke. Nah, oke, kita ke soal berikutnya ya. Tentukan nilai limit masing-masing fungsi rasional berikut. Nah, jadi kan kalau fungsi rasional itu bentuknya kayak gini. Atasnya polinom, bawahnya juga polinom. Nah, coba kalau bentuknya kayak gini kan kita harus cek dulu nih. Kita cek dulu apakah 0 per 0. Ya udah kita cek aja. Berarti min satunya kita substitusi aja ke x. 2 dikali min 1, kemudian ditambah 1 dibagi min 1 pangkat 2 dikurang 3 kali min 1. Ingat ya, kalau min itu dikurung ditambah 4. Nah, berapa nih? Min 2 ya. Min 2 ditambah 1 per 1 ditambah 3 ditambah 4. Jadi hasilnya berapa? Ya, min 1 dibagi berapa tuh? 8 ya. Nah, karena hasilnya nggak 0 per 0, ya udah ini limit ini tuh hasilnya min 1 per 8. Oke. Nah, kita ke contoh terakhir ya. Nah, ini kan biasa nih, kita cek aja dulu. Dicek dulu, coba masukin. Min 3-nya masukin ke setiap x. Min 3 kuadrat 9, min 15 ditambah 6 dibagi. Min 3 kuadrat kan 9 ya. 9 plus 3 kurang 12. 9 kurang 15 tambah 6 itu 0 ya. Dibagi 12 kurang 12, 0. Nah, 0 per 0 ini nggak boleh ya. Berarti caranya harus difaktorin. Berarti atas bawah difaktorin nih. Limitnya tulis dulu, min 3. Terus atasnya faktorin, kayak gini ya. Bawahnya juga sama. Nanti tuh ada yang bisa dicoret, tenang aja. X gitu. Kita kan mau faktorin kayak gini tuh bukan nggak ada maksud gitu. Nah, ini 61. Bisa aja kan 32 ya. Kita 32 dulu. 32. Nah, kemudian bawahnya x juga. 12 itu kan berarti 43 tuh. Nggak mungkin. 62 tuh nggak mungkin. 43 berarti kan min plus. Coba min 4 dikali 3. Kan min 12 ya. Min 4 tambah 3 kan min 1. Oke, mantap. Bawah udah beres. Atasnya. Plus min, beres enggak? Oh, enggak kayaknya. Plus juga. Nah, plus 3 kali plus 2, plus 6. Nah, kalau dijumlahin, plus 3 sama plus 2 kan plus 5. Oke, nah dari sini bisa dicoret enggak? Plus 3-nya, tuh, coret aja abis. Jadi, nanti tuh hasilnya enggak 0 per 0. Limit x mendekati min 3, x plus 2-nya ditulis,
dibagi X min 4. Nah, kalau udah ya tinggal substitusi aja min 3-nya. Ini nggak mungkin kayaknya 0 per 0 lagi tuh. Min 1, bawahnya jadi min 7. Atau jawabannya 1 per 7. Oke.